Kalau pot sistemnya seperti ini, dia api yang masuk ke dalam sini tuh bisa diputar balik gitu, dan menyalurkan panasnya ke seluruh potnya, dan dia ini nggak bakalan goyah gitu. Terus kalau misalkan ada angin pun, misalkan kenceng gitu, anginnya tetap masih ada di dalamnya kayak gitu. Ini mau kita coba langsung aja. Ini kita isi paling 300 ml aja. Kita mau tes berapa cepat kalau 300 ml. Kita panasin pakai pot ini sama stove-nya juga. Alright, kita go back to 65 channel ya. Ini kali ini mau review-review barang lagi. Kali ini mau review pot yang baru keluar tahun 2024 ini. Jadi tahun ini masih seri terbaru kayak gitu dari Fire Maple. Jadi pot dia ini termasuk ultralight ya, karena untuk kapasitasnya untuk 600 ml. Jadi kayak kamu bawa satu botol aqua itu untuk satu pot ini gitu. Enaknya tuh biar apa ya, lebih enteng gitu. Terus kalau misalkan kalian mau summit gitu, kalian bawa ini tuh enteng juga gitu kan, sambil bawa satu botol. Terus kalian misalkan summit kebagian gitu kan, atau sambil mau ngopi di puncak gitu kan, mantap kali kan bawa ini. Kalau untuk harganya ya sekitar di bawah 1 juta ya kalau misalkan nggak full set. Tapi kalau full set itu bisa 1 lebih, karena dia nggak include sama gas dan juga stove-nya kayak gitu. Kalau stove-nya dia sekitar 300 ke atas, dan itu nggak semua stove yang bisa dipakai buat pot ini gitu. Jadi memang bener-bener harus sesuai sama stove yang bisa masuk sama pot ini gitu. Ya, dari beberapa itu aku ada yang dari stove Bass gitu, yang seri Fire Maple, sama yang Hornet itu yang paling mahal sekitar 400-an kayak gitu ya. Oke, ini aku mau coba sekalian nanti buat masak air ya. Jadi mau tes juga kecepatannya seberapa gitu kalau misalkan kita pakai pot ini. Harusnya dia lebih ini ya, lebih cepat, karena dia ada sistem kalau kita pakai apinya dari sini tuh nggak keluar kayak nesting biasa kayak gitu. Kalau pot sistemnya seperti ini, dia api yang masuk ke dalam sini tuh bisa diputar balik gitu, dan menyalurkan panasnya ke seluruh potnya. Ini aku mau nanti tes juga, jadi pakai stopwatch juga sekalian. Oke, kita siapin dulu untuk stopwatchnya. Ntar. Oh ini. Ini aku udah beli langsung satu set ya. Jadi dia bisa masuk juga untuk gas sama stove-nya gitu. Jadi kalian nggak makan tempat di carrier. Kalau misalkan kalian bawa barang bawaan lebih banyak kayak gitu, jadi menghemat space. Jadi kita langsung coba aja. Satu lagi, kalau misalkan kalian bawa stove, dia kan nggak ada pemantiknya kayak di stove lain ya. Jadi kalian mesti bawa korek atau pemantik sendiri. Nah, terus kita pasang seperti ini, dan dia ini nggak bakalan goyah gitu.
Terus kalau misalkan ada angin pun, misalkan kenceng gitu, anginnya tetap masih ada di dalamnya kayak gitu. Ini mau kita coba langsung aja. Ini kita isi paling 300 ml aja. Kita mau tes berapa cepat kalau 300 ml. Kita panasin pakai pot ini sama stove-nya juga. Ini juga bisa jadi trik buat kalian kalau mau menghemat ini gasnya tadi. Dan dari masing-masing series dari stove-nya sendiri, kalau misalkan kalian pakai stove yang berbeda-beda, itu juga penghematan gasnya beda-beda. Jadi semakin mahal stove-nya, penghematan gasnya akan semakin bagus gitu. Oke, langsung kita coba aja. Nah, ini aku juga pakai nggak seberapa full banget untuk powernya dari apinya sendiri. Aku juga udah mulai pakai stopwatchnya. Ini kebetulan lagi di puncak Salaklopo ya, jadi yang dulu sempat viral juga karena emang ya ini kan dari Sabana gitu ya, Sabana yang katanya mirip di Merbabu, alias Merbabu versi light dari Penanggungan sini. Kalau kalian mau ke sini bisa dari Kedungudi atau Jolotundo ya. Jadi kalau misalkan dari Kedungudi nanti bisa bertemu dengan perpotongannya Jolotundo. Untuk tempat campnya juga asik juga, lumayan lah. Dulu juga pernah ke sini kebetulan. Oke, kembali lagi ke sini. Ini dari atas juga kalian bisa lihat untuk uh, airnya ya, apakah udah ini atau belum. Bisa kalian lihat juga kalau misalkan uapnya udah keluar dari sini, karena dia atasnya tuh uh, clear ya, maksudnya bening gitu, jadi gampang dilihat, nggak seperti nesting biasanya kan dari apa itu namanya, aluminium juga, jadi bakalan ketutup. Nah kayak gini kan kalian udah bisa lihat ini ada uapnya kayak gitu. Nah, ini udah hampir mateng, padahal baru 1 menit lebih untuk 300 ml. Jadi bayangin kalau misalkan kalian ada, ini juga bagus juga untuk darurat ya, kalau misalkan jangan sampai juga ya kalau misalkan ada temen yang hipo gitu ya kan, butuh air panas cepet gitu kan. Nah ini udah untuk 300 ml ini udah mateng dalam waktu 2 menit saja. Ini sangat worth it banget gitu loh. Jadi uh, selain ringan, terus praktis, nggak makan space juga, kalian bisa menghemat gas juga. Keuntungan, jadi keuntungannya tuh berlipat gitu. Terus awet juga, jadi kalian sekali beli gitu bisa untuk bertahan lama lah, bisa 5 sampai 10 tahunan lebih gitu kalau misalkan kalian emang nggak mau ganti, atau misalkan nanti baru ada produk baru yang lebih bagus ya mungkin kalian bisa upgrade gitu. Tapi kalau misalkan menurut kalian ini udah worth it ya udah kayak gitu. Oke, ini langsung kita pakai aja nanti buat bikin kopi nih. Jadi seperti ini untuk uh, potnya, mantap banget kan tuh. Oke, ini air yang dari pot kita, tadi kita kalian manfaatin ya. Nah ini tinggal seduh, mantap banget kan. Cuma 2 menit kalian udah bisa bikin kopi dan menikmati view kayak gitu ya. Nah tadi ya, oh, ini. Satisfying banget. Aduh tadi nggak fokus. Nah, nih
langsung di tengah hutan. Udah seger, pagi-pagi langsung bikin hot chocolate. Oke, jadi segitu saja untuk review pot dari Fair Maple kali ini. Kalau misalkan nanti ada barang baru lagi, karena aku review itu nggak semua produk outdoor ya, jadi cuma beberapa produk outdoor yang aku miliki dan aku beli dan yang menurut aku worth it dan yang bakalan aku pakai buat beberapa jangka panjang yang lebih lama kayak gitu. Jadi so far untuk barang-barang yang masih tak review masih yang kemarin kan untuk tenda ini ya, ini juga langsung udah tak pakai pertama kalinya. Terus kalau misalkan nanti ada barang baru lagi bakalan tak pakai gitu. Mungkin nanti bisa jadi ada beberapa barangku di sini yang belum pernah tak review, nanti bisa tak review juga. Dan kebetulan beberapa kalau misalkan produk ultra kan terkenal mahal ya, jadi nggak mungkin tak beli semua. Jadi aku cuma bisa merekomendasikan yang mampu tak beli saja. Oke. Terima kasih, segitu saja dulu untuk review alat outdoor kali ini. Semoga kalian bisa mengambil apa yang bisa kalian manfaatin dari hasil review kali ini. Entah itu kalian nanti bakalan mau beli atau mau nggak beli juga nggak masalah kayak gitu, cuma untuk saran saja seperti itu. Terima kasih.